pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Arista Damelia, kita jalan bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Proses verifikasi administrasi bakal calon legislatif atau Bacalek Pemilu 2024 kini memasuki penyampaian hasil verifikasi administrasi. KPU mengungkapkan bahwa sejumlah Bacalek dari berbagai partai politik peserta pemilu tidak lolos dalam tahap tersebut. Ada beberapa Bacalek yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mencalonkan diri secara ganda di partai yang berbeda. Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas dan kelayakan calon yang akan bertarung dalam pemilihan umum. Namun dalam proses ini sejumlah bacalek terpaksa dieliminasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh aturan KPU. Beberapa alasan yang menyebabkan bacalek tidak lolos verifikasi administrasi antara lain adanya dokumen yang tidak lengkap, kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran atau dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara pemilu menekankan pentingnya verifikasi administrasi ini sebagai langkah awal dalam menyeleksi calon yang memenuhi syarat dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk masyarakat. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batu Ervanudin membenarkan hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2024 bacaleknya belum memenuhi syarat. Hal ini disampaikan usai penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Batu. Menurut Ervanudin, dari 433 bacalek dari 18 partai politik, hanya 20% saja yang administrasinya telah memenuhi syarat. Dalam verifikasi, tim verifikator KPU menemukan beberapa permasalahan seperti KTP tidak identik dengan data nama calon, yaitu kekurangan pada huruf serta beda nama dan legalisir ijazah. Yang mendominasi yaitu mereka tidak menyertakan legalisir ijazah dengan stempel basah, kebanyakan ijazah legalisir yang difotokopi.
Selain masalah verifikasi administrasi, KPU juga menemukan adanya calon ganda dalam daftar bacalek. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang mengatur pemilihan umum. Divisi Teknis Ervanudin juga menyatakan verifikasi administrasi dan penegakan aturan tentang calon ganda merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu. KPU menghormati setiap partai politik yang telah berpartisipasi dalam proses ini, namun KPU juga harus memastikan bahwa aturan yang berlaku diikuti dengan tegas. Partai politik yang memiliki bacalek yang tidak lolos verifikasi administrasi atau terbukti sebagai calon ganda akan diberikan kesempatan untuk menggantikan calon yang tidak memenuhi syarat dengan bacalek cadangan sesuai dengan urutan daftar. Pak, berapa peserta bacalek hari ini yang mengikuti verifikasi administrasi? Baik, jadi kami hari ini menyampaikan hasil verifikasi administrasi untuk kita sampaikan ke teman-teman partai politik ya. Dari 18 partai politik dengan jumlah 433 bakal calon, hampir semuanya 80% masih BMS ya. Banyak indikator-indikator yang menyebabkan itu menjadi BMS. Misalkan terkait legalisir, masih ada beberapa fotokopi legalisir. Jadi legalisir yang difotokopi, jadi bukan ijazah kemudian dilegalisir, tapi legalisir mana yang difotokopi. Berikut juga karena memang ada peralihan kewenangan ya pada saat itu, di mana kewenangan legalisasi antara UPT, antara dinas, ini SMA itu kan 2019 ke atas itu kan masuknya kewenangan itu di UPT, Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, beberapa itu yang menyebabkan kita mengklarifikasi hal-hal itu. Yang lain saya kira terkait dengan kegandaan itu memang ada ya, kita temukan ganda bakal calon anggota dewan, baik itu eksternal maupun internal. Kalaupun internal, kami lihat dan review hasil dari Vermin ini karena memang salah input NIK. Jadi NIK-nya ini NIK orang yang sama, tetapi dengan dokumen persyaratan administrasi itu berbeda. Ini yang ganda internal identik ya, jadi tidak berpengaruh, hanya karena memang kami sampaikan untuk memperbaiki isian yang ada di silonya. Terus kemudian ada dua yang kami temukan juga ganda eksternal. Jadi ganda eksternal ini ada di satu partai dan partai A, ada juga di partai B dengan orang yang sama. Satu orang yang sama ada di dua partai politik di satu dapil yang sama. Nah, itu kita sampaikan untuk diperbagi oleh masing-masing partai politik. Terkait hal tersebut, KPU memberikan kesempatan kepada bacalek setelah berakhirnya Vermin tanggal 23 Juni 2023. Nantinya akan ada ruang atau kesempatan untuk perbaikan dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dengan target pada akhir tahun 2023 Provinsi Jawa Timur memiliki zero kemiskinan ekstrim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penyaluran bantuan sosial kemiskinan ekstrim. Penyaluran bantuan sosial kemiskinan ekstrim dilakukan di pendopo kantor Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang pada Selasa 27 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan sosial kepada 150 penerima manfaat yang ada di Kabupaten Malang dengan nilai Rp1.500.000. Dalam acara tersebut, mantan Menteri Sosial mengutarakan target dari Presiden diharapkan penurunan kemiskinan ekstrim harus bisa dicapai pada tahun 2024. Namun di Jawa Timur target 0 atau zero kemiskinan diharapkan bisa dicapai pada akhir tahun 2023. Kemiskinan ekstrim saat ini ada 1,2% dan tersebar di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kecuali Tulungagung yang sudah zero. Untuk mengatasi hal tersebut, orang nomor 1 di Jawa Timur mengajak kepala daerah berdiskusi dan melakukan intervensi untuk bisa menurunkan kemiskinan ekstrim. Untuk penurunan kemiskinan ekstrim, target Pak Presiden itu 2024 sudah zero.
kita berharap bahwa kita bisa mencapai di akhir tahun ini ya. Jadi sekarang kan 1,2% itu tersebar di semua kabupaten kota kecuali Tulungagung yang sudah zero kemiskinan ekstrim. Saya mendiskusikannya per daerah. Jadi seperti Batu itu lebih mudah intervensinya, Kota Mojokerto lebih mudah intervensinya. Begitu juga Kota Madiun. Ketemu Pak Wali Kota Madiun, apa ini yang menjadi indikator? Ketemu Wali Kota Mojokerto, apa yang menjadi indikator? Ketemu lagi PJ Wali Kota Batu, apa yang menjadi indikator? Jadi ini saya pun juga ketemu dengan sekretaris TNP 2K yang ketuanya itu kan Pak Wapres, ada sekretaris tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi saya menyampaikan ini mungkin dari mekanisme untuk bisa melakukan pendataan atau penyisiran kembali indikator-indikator kemiskinan ekstrim. Selain bantuan sosial kemiskinan ekstrim, dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur juga menyalurkan bantuan zakat produktif untuk pelaku usaha ultra mikro untuk modal usaha. Usaha ultra mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh orang berorangan dengan skala bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha mikro yang rentan akan terjerat rentenir. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kami akan kembali lagi dengan beragam informasi lainnya seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning. Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Pada hari Rabu 28 Juni 2023, ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah titik di Malang Raya.
Pelaksanaan sholat Id berjalan khusyuk, lancar, dan dengan diisi khutbah makna Idul Kurban sebagai salah satu wujud ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabu pagi, ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah titik di Malang Raya. Pelaksanaan sholat Id berjalan khusyuk dan juga lancar dengan diisi khutbah makna Idul Kurban sebagai indikasi ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang dipusatkan di halaman helipad UMM, di mana ribuan warga Muhammadiyah memadati pelataran sejak pagi hari. Seperti halnya yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang dipusatkan di halaman helipad UMM, di mana ribuan warga Muhammadiyah memadati pelataran sejak pagi hari untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sholat Id berjalan khusyuk dimulai dari pukul 6:40 waktu Indonesia Barat dan juga selesai sekitar pukul 7:15 dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Sebelumnya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha warga Muhammadiyah akan dilaksanakan pada hari Rabu. Ratusan lokasi telah disiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha bagi masyarakat yang melaksanakan. Sholat Idul Adha di Kampus Putih dipimpin imam sholat yakni Dr. Haji Ari Ansori MAG selaku Dewan Pimpinan Syariah Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, Universitas Muhammadiyah Malang melangsungkan kurban dengan konsep Green and Halal Kurban. Hal ini menjadi sebuah upaya Kampus Putih untuk berbagi daging kurban dengan mengutamakan perhatian pada aspek kebersihan dan juga lingkungan. Dalam rangka menjaga lingkungan, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM melangsungkan kurban dengan konsep Green and Halal Kurban. Hal ini menjadi upaya Kampus Putih untuk tetap berbagi daging kurban dan tidak mengorbankan aspek kebersihan dan juga lingkungan. Misalnya saja dengan tidak menggunakan plastik untuk pengemasan, melainkan memakai daun jati, daun pisang, dan juga besek. Ida Ul Hasanah, Kepala Bagian Pengembangan AIK dan MKDU pada bidang 1 menjelaskan bahwa green dan halal di sini tidak hanya dilaksanakan pada saat penyembelihan saja. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan jauh sebelum Idul Adha. Diawali dengan pemilihan tempat pembelian ternak yang sudah memenuhi standar kesejahteraan hewan atau animal welfare. Hal lain yang perlu diperhatikan dari green dan halal kurban adalah pemilihan hewan ternak yang sudah divaksin, baik vaksin LSD maupun penyakit mulut dan juga kaki. Di sisi lain, juga menekankan terkait tempat pemotongan dan juga lubang untuk darah. Dalam pelaksanaan green kurban, darah dan juga kotoran harus dipendam ke dalam tanah dan tidak boleh dibuang melalui sungai karena akan mencemari. Pengembangan daging dan juga alat pelindung diri atau APD juga menjadi pertimbangan dalam green kurban. Daging yang sudah dipilih dan juga dikuliti, dikemas menggunakan bungkus ramah lingkungan. Tim kurban UMM menggunakan besek, daun jati dan juga bahan alami lainnya. APD dan jenis pisau juga penting untuk melindungi diri. Di UMM, pisau yang digunakan berbeda-beda, tergantung untuk apa. Ada pisau khusus untuk penyembelihan, hingga pisau untuk boning. Karena global warming kan semua lini itu berupaya untuk meminimalisir kesulitan yang masuk ke atmosfer gitu. Nah, ini langkah kecil sebenarnya sehingga kita menggunakan meminimalisir sampah plastik. Plastik tetap ada untuk kita pakai untuk jeroan gitu. Tapi untuk daging yang baik itu kita pakai besek gitu. Jadi kreseknya biar tidak terlalu banyak gitu. Itu yang pakai daun itu kan juga lebih mudah terurai. Kita pakai daun jati, daun pisang, kemudian besek itu biar mudah terurai dan tidak numpuk jadi sampah gitu. Kepala Biro Administrasi Umum menegaskan
Tahun ini hewan kurban yang disembelih di lingkungan Kampus Putih mencapai 59 ekor. Terdiri dari 17 ekor sapi, 34 ekor kambing, dan juga 8 ekor domba. Sebagian dikirim ke titik-titik daerah di Malang Raya dan juga sebagian lagi disembelih di kampus pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2023. Terima kasih ya. Tahun ini alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Malang dipercaya oleh berbagai pihak untuk menitipkan hewan kurban ke universitas. Ada 17 hewan sapi dan 42 kambing. Untuk penyalurannya ada yang disalurkan dalam hewan yang bentuk hidup, disalurkan kepada sasaran-sasaran yang memang layak untuk menerima, diantaranya di LP, ya, lembaga pemasyarakatan, kemudian di daerah-daerah tertinggal yang ada di Malang Raya. Sama dengan yang kambing juga begitu, ada yang dibagikan dalam hewan dalam bentuk yang masih hidup, itu bisa dibagikan kepada beberapa amal usaha Muhammadiyah yang ada di Malang Raya. Sisanya ada sekitar 6 yang disembelih di kampus 3, kemudian 2 di kampus 2, dan ada beberapa yang disembelih di unit usaha. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus Masjid Kyai Ahmad Dahlan Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang menggelar penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Sebelum melakukan penyembelihan, warga di wilayah kawasan Perum Gria Permata Alam juga menggelar sholat Idul Adha yang berlangsung di lapangan Muhammadiyah Desa Ngijo. Pengurus Masjid Kyai Ahmad Dahlan Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang menggelar penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Sebelum melakukan penyembelihan, warga di wilayah kawasan perumahan Gria Permata Alam juga menggelar sholat Idul Adha yang berlangsung di lapangan Muhammadiyah Desa Ngijo. Pengurus Masjid Kyai Ahmad Dahlan Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang gelar penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Sebelum melakukan penyembelihan, warga di wilayah kawasan Perum Gria Permata Alam juga menggelar sholat Idul Adha yang berlangsung di lapangan Muhammadiyah Desa Ngijo. Sugianto, Ketua Takmir Masjid Kyai Ahmad Dahlan menegaskan, tahun ini ada 11 sapi dan juga 16 ekor kambing yang disembelih. Dan juga hewan kurban tersebut berasal dari warga yang berkurban, baik dirupakan hewan sapi secara patungan maupun kambing untuk perorangan. Dari puluhan hewan kurban yang diterima oleh panitia di Masjid Kyai Ahmad Dahlan, keseluruhan dinyatakan sehat dan sudah memenuhi syarat dari dinas terkait. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi hewan, khususnya fisik terlihat sangat sehat, bebas dari penyakit mulut dan juga kuku. Dari hasil penyembelihan yang digelar 2 hari tersebut, daging kurban akan dibagikan ke 1.000 lebih kepala keluarga, khususnya yang ada di wilayah Desa Ngijo tersebut. Sementara itu, warga Muhammadiyah Desa Ngijo juga menggelar sholat Idul Adha pada tanggal Rabu 28 Juni 2023 di lapangan Muhammadiyah dengan mengambil tema mentauladani pengorbanan Nabi Ibrahim. Dari Kabupaten Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya seputar Malang Raya. Agra News segera kembali. Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan Sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas,
sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, dansa semasa. Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV bersama membangun negeri. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agropolitan News. Terkait dengan anggaran pembangunan gudang arsip di kantor KPUD Kota Batu, dari hasil kunjungan kerja Komisi A, disampaikan bahwa semuanya terkait dengan anggaran dan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah. Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Heru Joko Purwanto menyebutkan bahwa terkait dengan anggaran semua dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Di sini termasuk dengan pembangunan fisik gudang arsip KPU Kota Batu. Apalagi saat ini gudang arsip masih dalam tahap pembangunan dan renovasi, di mana belum diserahkan untuk pinjam pakai bagi KPU Kota Batu. Oleh karena itu terkait dengan penganggaran dan pembangunan sepenuhnya dilakukan pemerintah Kota Batu. KPU Kota Batu sendiri hanya merupakan penerima manfaat, oleh karena itu pihak KPU akan menerima setelah pembangunannya selesai dan ada serah terima kepada KPUD Kota Batu. Untuk ini, kalau ini anggaran sepenuhnya diurusi oleh pemerintah kota. Yang kami ajukan kemarin, kami hanya mengajukan karena ini masih belum dipinjam pakaikan ke kami. Jadi ini sepenuhnya urusannya pemerintah Kota Batu. Kami tidak tahu menahu, kami hanya penerima manfaat. Jadi kami menambahkan gudang ini setelah ada atapnya direnovasi baru diserah terimakan ke kami.
Masalah anggaran kami tidak tahu menahu sama sekali, nah kami hanya beri manfaat. Kalau bulannya Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, selain melihat langsung sarana dan prasarana pendukung pemilu di KPU Kota Batu, salah satu yang menjadi poin pembahasan Komisi A DPRD Kota Batu dengan KPU Kota Batu, yaitu berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Haja Dewi Kartika menjelaskan bahwa poin pembahasan terkait dengan tahapan pemilu dengan KPU saat ini sudah sampai pada tahap verifikasi daftar pemilih tetap atau DPT. Selain itu juga pada tahapan verifikasi bakal calon dan juga yang menarik, yaitu adanya sistem digitalisasi pemilu, di mana nantinya pemilihan umum akan dilaksanakan digital. Salah satu contohnya yaitu dengan penggunaan barcode untuk pemilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini untuk meminimalisir kejadian di pemilu pada tahun 2019, di mana pemilu dilaksanakan dengan tidak efisien waktu, yang mana akan merugikan penyelenggara baik saksi ataupun KPPS dan lainnya. Oleh sebab itu, Haja Dewi Kartika menjelaskan bahwa nantinya pemilu di tahun 2024 akan beralih ke era digital. Ketiga, kita tadi berdiskusi tentang tahapan-tahapan pemilu, di mana di KPU sekarang sudah sampai pada 1. Verifikasi DPT. Yang kedua, verifikasi administrasi bakal calon. Yang ketiga, nanti adanya sistem digitalisasi pemilu. Jadi pemilu kita nanti akan lebih prosesnya seperti digital gitu, di scan barcode dan sebagainya, supaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti pemilu tahun 2019, di mana pemilu itu sampai tidak efisien waktu, pemilu berlangsung sampai malam, penghitungan berlangsung sampai pagi dan sebagainya, akhirnya nanti akan merugikan para penyelenggara seperti saksi, KPPS dan sebagainya, supaya kita meminimalisir kejadian-kejadian seperti 2019. Jadi pemilu untuk pemilu 2024 akan beralih ke era digital. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi tentang serunya perayaan HUT Bayangkara di Kota Batu. Tetaplah bersama kami. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karmo Ningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu.
Ya Mirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Goes dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-77, kolaborasi antara Polres Batu dengan pemerintah Kota Batu diikuti sekitar 3.000 orang dari berbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, stakeholder Kota Batu, hingga masyarakat umum. Goes HUT Bayangkara yang ke-77 dilaksanakan Minggu pagi 25 Juni 2023 dengan start dari alun-alun Kota Batu menuju finish di Balai Kota Amungtani. Dari berbagai macam etnis dan wilayah luar daerah juga ikut memeriahkan acara seperti Solo, Madura, bahkan ada juga warga negara asing juga turut dalam acara Goes HUT Bayangkara ke-77 ini. Bertepatan dengan terselenggaranya Batu Business Festival yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2023, Goes kali ini cukup menarik karena peserta dapat menikmati langsung suguhan berbagai macam UMKM yang ada di lokasi finish, yaitu di Balai Kota Amungtani, Kota Batu. PJ Wali Kota Batu menyampaikan Goes HUT Bayangkara yang ke-77 merupakan momen menarik yang dapat mengenalkan Kota Batu kepada masyarakat luas dari berbagai event, salah satunya sport tourism, guna mendukung Kota Batu bisa mendunia dengan lokasi yang strategis, iklim sejuk, pemandangan alam indah. Maka wisata Batu memiliki potensi alam yang luas. Juga hal tersebut mendukung perekonomian di Kota Batu dengan dibantu masyarakat, sehingga bisa terus berjalan dengan baik dan juga merata. Kapolres Batu juga berharap acara seperti ini harus terus ada dan didukung agar dapat memberikan sinergi positif bagi masyarakat wilayah sekitar hingga luar daerah, juga guna mendukung pengenalan wilayah Kota Batu yang sangat strategis dan juga bagus kepada masyarakat luas. Untuk kegiatan ini gimana Pak anunya? Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan Goes wisata Kota Batu. Kita laksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-77, kolaborasi antara pemerintah Kota Batu dengan Polres. Kita mengundang dari berbagai macam instansi, dari TNI juga kita undang, kemudian dari beberapa komponen warga lain itu semua kita undang. Jumlahnya kalau diperkirakan sampai 2.000 sampai 3.000 orang peserta, karena setiap tadi pagi itu terus berdatangan. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai finish, sudah mulai masuk berdatangan, dan kegiatan sampai saat ini masih lancar, alhamdulillah. Jadi ini kebetulan adalah momen yang paling bagus karena di HUT Bayangkara ke-77 kolaborasi yang dilakukan oleh Polres dalam rangka HUT Bayangkara yaitu melaksanakan berbagai agenda. Salah satunya adalah Goes wisata KWB dalam rangka HUT Bayangkara ke-77. Ini adalah bagaimana kita memperkenalkan Kota Batu mulai berbagai event yang tadi pernah saya sampaikan bahwa sport tourism adalah bagian dari kita memperkenalkan Kota Batu mendunia, bahwa Kota Batu mempunyai alam yang sangat baik, punya potensi pariwisata yang sangat luas. Maka dengan event yang kita selenggarakan dengan Polres ini tentunya membangkitkan semangat kembali para UMKM kita untuk tumbuh terus, berkembang terus, ekonomi terus bergerak. Masyarakat insya Allah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kelangsungan ekonomi yang lebih baik. Maka oleh sebab itu saya apresiasi apa yang dilaksanakan oleh Polres saat ini, melaksanakan kegiatan Goes wisata KWB dalam rangka HUT Bayangkara. Demikian. Dari Kota Batu, Anas Biguna, ATV melaporkan. Ya pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya dan sekitarnya pada hari Kamis 29 Juni 2023 dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Damelia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.